Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Maulan Aziza dengan NPM 211000077. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 2 dari mata kuliah logika. Sebelum mempresentasikan tentang penalaran induktif, izinkan masing-masing dari anggota kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bella Disa Fitri dengan NPM 2110065. Perkenalkan, nama saya Dia Zalianti Sandi Tresna dengan NPM 211000067. Perkenalkan, nama saya Sonia Rahmawati Sanjaya, NPM 211000087. Perkenalkan, nama saya Susyiro Putri dengan NPM 211000088. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Triadi dengan NPM 211000094. Pengertian Dibacakan oleh Bella. Pengertian penalaran induktif. Penalaran induktif adalah suatu proses pencapaian kesimpulan umum berdasarkan dari observasi contoh-contoh khusus. Penalarannya berawal dari sekumpulan contoh fakta spesifik menuju kesimpulan umum. Penalaran ini menggunakan premis dari objek yang diuji untuk menghasilkan kesimpulan tentang objek yang belum diuji. Berikutnya adalah proses penalaran induktif. Yang pertama, gagasan konspektual atau renungan teoritik. Yang kedua, pembuktian, pengukuran, konsep, model atau metode. Yang ketiga ialah pengamatan dan pengalaman. Yang terakhir, perumusan atau modifikasi konsep atau teori. Selanjutnya ada tentang bentuk penalaran induktif. Bentuk penalaran induktif yang pertama adalah prediksi. Prediksi merupakan bentuk penalaran induktif yang menyimpulkan sebuah klaim mengenai apa yang akan terjadi di masa depan berdasarkan observasi masa lalu atau saat ini. Yang kedua, ada generalisasi, yaitu bentuk penalaran induktif di mana kesimpulan diambil mengenai suatu kelompok berdasarkan pengetahuan mengenai beberapa kasus dalam kelompok tersebut. Yang ketiga, ada sebab akibat. Merupakan bentuk penalaran induktif di mana kesimpulan mengenai suatu akibat dari suatu keadaan dibuat berdasarkan sebab yang diketahui atau sebaliknya. Dan yang terakhir, ada analogi. Merupakan bentuk penalaran induktif di mana kesimpulan mengenai sesuatu atau kejadian, orang, objek, karena kemiripannya dengan benda-benda lain. Contoh penalaran induktif prediksi. Bulan September sampai dengan bulan Desember adalah bulan dengan curah hujan terbesar di Indonesia. Jadi prediksinya, dengan demikian kemungkinan besar bulan September sampai dengan Desember tahun depan hujan deras akan turun. Selanjutnya ada logika induktif generalis. Jika dipanaskan, besi memuai. Jika dipanaskan, tembaga memuai. Jika dipanaskan, emas memuai. Jika dipanaskan, nikel memuai. Jadi kesimpulannya adalah semua logam jika dipanaskan akan memuai. Selanjutnya ada logika induktif generalis. Murid laki-laki itu pergi ke sekolah, dia memakai seragam sekolah. Murid perempuan itu pergi ke sekolah, dia memakai seragam sekolah. Jadi kesimpulannya adalah semua murid yang pergi ke sekolah memakai seragam sekolah. Contoh selanjutnya dari bentuk-bentuk analogi induktif yaitu mengenai sebab akibat, dengan contoh harga beras dan kebutuhan pokok lainnya melonjak tinggi. Kenaikan harga-harga tersebut mencapai 2 kali lipat dari harga semula. Beberapa warung makan gulung tikar dan sebagian yang lainnya menaikkan harga dagangnya. Dan kesimpulan, biaya hidup anak kos atau para perantau terutama di kota-kota besar bertambah mahal. Contoh induktif sebab akibat yang selanjutnya itu yang pertama,
mereka mabuk-mabukan di tempat umum. Yang kedua, mereka membuat keributan di tempat umum. Yang ketiga, mereka membunuh orang-orang secara membabi buta. Terakhir, mereka melawan petugas ketika ditangkap. Dan kesimpulan, maka mereka kini mendekam di penjara. Contoh logika induktif analogi. Klub Persija Jakarta mampu masuk babak final karena berlatih setiap hari. Maka klub Persib Bandung akan masuk babak final jika berlatih setiap hari. Logika induktif analogi. Kalau Anda gemar tanaman hias, tentu Anda mengenal dengan baik cara menanam dan merawat dalam taman. Pada dasarnya, proses merawat taman sama dengan proses merawat anak dan keluarga. Keduanya sama-sama memerlukan keterampilan dan perhatian khusus. Pada tanaman, diperlukan keterampilan mengolah tanah dan memberi pupuk, seperti memberi perhatian khusus, yaitu menyirami tepat waktu agar kelak memberi hasil yang memuaskan. Begitu pula dengan merawat anak. Pada anak diperlukan kemampuan memberi makanan yang bergizi, pembentukan kepribadian, serta perhatian khusus, yaitu memberi kasih sayang agar kelak anak tumbuh dengan sehat, cerdas, dan bermoral baik. Adapun kekurangan dari penalaran induktif. Yang pertama, pengetahuan yang diperoleh hanya dari penalaran induktif juga tidak dapat diandalkan karena kelemahan panca indera. Fakta yang ada sebagai dirinya tidak mampu menjelaskan apa-apa. Fakta masih memerlukan tafsiran yang dilakukan manusia, memerlukan banyak waktu, dan sukar menemukan pendapat yang sama karena setiap individu mempunyai gagasan yang berbeda-beda. Adapun perbedaan induktif dan deduktif. Yang pertama, induktif mengambil premis dimulai dengan hal yang spesifik ke general, sementara deduktif pengambilan premis dimulai dengan hal yang ke general ke spesifik. Induktif, pengambilan kesimpulan secara realistis tidak selalu benar, sementara deduktif, pengambilan kesimpulan dipastikan benar. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.